Nah, ini materi yang paling pas buat dibahas saat ini, yaitu Bitcoin sideways itu apa sih sebetulnya? Kurang lebih sideways itu kayak gini, geraknya itu nggak naik, nggak turun, tapi justru ini yang paling berbahaya, apalagi buat pemula. Nah, Bitcoin sideways ini apa sih sebetulnya? Bayangin teman-teman lagi nonton bola di lapangan, tapi bolanya itu nggak masuk ke gawang. Tidak pula dibuang jauh dan bola hanya terus menerus di-passing bolak-balik di tengah lapangan. Nah, itu gambarannya seperti Bitcoin sideways. Nah, kurang lebih kayak gini nih teman-teman sesuai website sesuai gambaran yang telah aku buat. Nih, bolanya cuma mantul kiri kanan. Dan ini sesuai dengan hal yang terjadi pada pasar hari ini ya, berbulan-bulan, berminggu-minggu ini gerakannya cuma mantul kiri kanan kiri kanan. Nah, apa sih bahaya tersembunyi dari Bitcoin sideways ini? Yang pertama itu panik jual di waktu yang salah. Pemula melihat harganya diam berhari-hari lalu berpikir kayaknya bakal turun lagi deh dan jual padahal breakout besar sering terjadi setelah sideways yang sangat panjang. Nah, yang kedua adalah tergoda trading dalam jangka pendek. Teman-teman tuh kalau misalnya nggak ada kerjaan atau cuman fokusnya trading, itu bosan menunggu dan mereka mulai trading harian. Dan perlu diingat trading harian ini bisa untuk beberapa orang tapi tidak bisa untuk semua orang. Dan nggak semua orang bisa buat trading sehingga ini memperbesar resiko rugi akibat fase dan keputusan emosional. Kemudian jual sebelum breakout. Sejarah membuktikan setelah sideways yang panjang, Bitcoin sering meledak, entah itu naik ataupun turun tajam. Nah, yang keluar duluan, kalau misalnya naik itu sering menyesal dan keluar duluan pas turun baru memang tidak menyesal, tapi siapa yang bisa menebak? Nah, kemudian berhenti memantau market. Karena harganya biasa aja, semua orang pada pergi, semua orang abai. Padahal di balik pergerakan sideways kita bisa melihat akumulasi oleh pemain besar. Nah, secara psikologi, perjalanan mental pemula adalah saat sideways. Sideways bukan cuma masalah harga, ini tentang ujian mental. Dan berikut adalah pola yang hampir semua pemula rasakan secara psikologis. Yang minggu pertama adalah santai, wajar, konsolidasi, ketenangan masih di tingkat yang maksimum. Dan yang kedua, kok udah mulai lama banget ya? Harapannya mulai terkikis dan kalian lebih ngecek chart lebih sering dari biasanya dan mulai muncul. Jangan-jangan aku salah masuk. Kemudian di minggu keempat sampai 6, kayaknya lebih baik jual sekarang deh. Disinilah zona berbahaya. Rasa frustrasi kalian mulai mengembang dan mempertimbangkan untuk exit. Dan bukan karena analisis, tapi hanya karena tidak bisa menunggu. Nah, kemudian apa yang terjadi setelah dijual? Kenapa ya aku udah jual ya? Ironisnya, breakout itu sering terjadi ketika para pemula ini keluar. Melihat harga melesat setelah kamu jual adalah pengalaman yang sangat menyakitkan di kripto. Sehingga teman-teman ingat ini selalu. Pasar dirancang untuk menguras kesabaran kalian sebelum bergerak. Yang bisa menahan diri di fase sideways adalah yang paling sering profit di fase berikutnya. Nah, ini adalah kesalahan dan versus keputusan yang cerdas. Nah, jangan lakukan ini ya teman-teman, yaitu jual karena bosan. Boredom bukan sinyal jual, itu sinyal psikologimu sedang diuji. Kemudian buka posisi leverage atau trading harian. Di saat sideways, sinyal palsu, false breakout itu sering banget terjadi. Dan leverage bisa menguras seluruh kripto dalam hitungan jam bahkan detik. Kemudian terlalu sering ngecek harga, membuka chart 20 kali sehari itu nggak membantu teman-teman, justru memperburuk pengambilan keputusan karena otak kalian terlalu noise. Dah, apa terus yang harus dilakukan sebagai pemula? Misalnya kalau teman-teman bisa menjalankan DCA, ini adalah hal yang paling pas, paling tenang, paling apa ya, fearless, paling nggak terlalu dipikirin karena sideways merupakan momentum terbaik untuk DCA. Kamu beli di harga yang relatif stabil tanpa takut untuk membeli di puncak. Kemudian set alert lalu tinggalkan. Contoh, pasang notifikasi jika harga BTC tembus 75 atau pasang notifikasi kalau turun ke 62. Dan setelah itu teman-teman carilah kesibukan. Entah itu cuman mancing, entah cuman main game, itu gak apa-apa. Yang penting teman-teman stay in the market, terlalu belajar dan sisihkan waktu untuk diri sendiri juga. Kalau misalnya teman-teman kerja ya kerja, kalau buat teman-teman yang fokus di kripto ya cari kegiatan lain untuk menenangkan diri agar teman-teman mengambil keputusan semuanya secara objektif. Kemudian gunakan waktu sideways seperti ini untuk belajar. Teman-teman harus ingat pasar yang tenang sama dengan waktu terbaik untuk edukasi. Pelajari fundamental project, pahami on-chain, dan siapkan diri untuk siklus berikutnya.
Nah, yang teman-teman bisa lakukan ketika Bitcoin lagi sideways, yang pertama tetap di rencana awal. Jika investasimu untuk jangka panjang 1 sampai 4 tahun, harga hari ini tuh tidak relevan, fokus pada tujuan awal. Kemudian DCA konsisten, ini aku udah bikin materinya juga khusus buat DCA. Kemudian ketiga, set price alert, pasang alert di level support di 62K dan resisten di 75K sehingga teman-teman bisa tahu action apa yang akan dilakukan jika salah satu tertembus. Kemudian gunakan waktu yang singkat ini di sideways, aku menganggapnya singkat walaupun bagi teman-teman panjang, karena aku melakukan banyak hal, entah itu belajar, entah itu research, entah itu menghibur diri sendiri dengan bermain game, dengan jalan-jalan naik mobil kemana mana keliling dunia mungkin. Jaga mental health kalian. Kemudian selalu siapkan cash reserve. Ingat, masa sideways ini adalah masa yang paling membosankan, tapi bukan berarti teman-teman pergi dari market. Teman-teman bisa stay di market, mungkin cashnya dipegang dalam stable coin sehingga ketika ada momentum yang tepat, teman-teman bisa langsung menembakkan pelurunya di waktu yang tepat, di saat yang tepat. Dan ini kunci take away buat teman-teman bahwa Bitcoin sideways itu bukan masalah besar. Itu ujian psikologi kalian. Pemula panik jual dan kemudian menyesal saat breakout. Investor yang sabar dan bertahan yang paling banyak diuntungkan. Sekian dulu dari aku, mungkin teman-teman bisa follow akunku David_P_Putra untuk informasi dan edukasi lainnya, dan semua yang aku omongkan ini bukan financial advice. Di sini aku hanya sharing terkait pengalamanku pribadi dalam menjelajah di kripto. Tidak ada ajakan untuk menjual ataupun membeli. Sekian dulu dari aku, sampai jumpa di video selanjutnya.